Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita luangkan waktu kita buat Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memuji Dia. Kita akan menaikkan pujian Spirit Song. Spirit and His love.
Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, karena Engkau telah membawa kami ke tempat ini. Terima kasih Engkau telah menjaga kami. Terima kasih Bapa untuk pemberian-Mu, yaitu Roh Kudus-Mu. Pada hari ini kami mengingat hari Pentakosta di mana Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Ajarkan kami Bapa untuk terus mau mendengarkan bimbingan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami mau mendengarkan, kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami juga untuk mendengar akan Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus-Mu juga menunjukkan dalam kehidupan kami apa yang kami patut lakukan dan apa yang kami patut tidak lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemberian Roh Kudus-Mu. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena kami boleh tinggal di negara yang sungguh sangat indah, yang penuh dengan damai sejahtera, dan juga dalam mengatasi atau menangani COVID-19, pandemi COVID-19, negara Selandia Baru ini sungguh sangat diberkati. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau boleh terus ajarkan kami untuk mempunyai sikap yang memberi syukur. Karena dalam kehidupan kami, walaupun kami masih tetap menghadapi tantangan, mengalami kesusahan, tapi ajarkan kami untuk mempunyai sikap yang bersyukur, yang mau menghitung berkat. Karena kalau kami lakukan itu, maka kehidupan kami akan jauh lebih nyaman, karena kami bisa tahu bahwa Engkau memang benar memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, walaupun Engkau telah memberkati kami dengan begitu banyaknya, tapi seringkali kami lupa akan Engkau. Kami juga lupa akan perintah-perintah-Mu. Kami tidak mengikuti, kami mencari jalan sendiri. Dalam kesombongan kami sendiri, kami merasa bahwa kami lebih tahu jalan yang benar daripada Engkau. Pada saat-saat seperti itu Bapa, Engkau ajarkan kami untuk datang kepada Engkau. Karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau telah janjikan dan yang Engkau telah berikan kepada kami waktu kami datang kepada Engkau. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, children. Have we got any more children? No? Okay. Yes? All right. Okay. So, who can tell me what's so special about today? Yes. Pentecost Sunday. So, do you know what Pentecost Sunday is all about? I forgot. I won't share your answer with them. Do you know what Pentecost Sunday is all about? No? Yeah? What's that? It's about Jesus. It's about Jesus. Yes, it's very related to Jesus. Very, very good answer. Yes? Is it when the boy gave Jesus the bread and fish? No, but that's a good guess because you saw all the fruit up there. Right? So, Pentecost Sunday, that's very good. You know that it's Pentecost Sunday.
Pentecost Sunday is the day that we, yeah? I have a question. Is that real? Which is real? The food. I don't know. Shall I go over there and touch it and see if it's real? It is real. It is real. I can tell you it's real. Okay. So going back to Pentecost, Pentecost Sunday is to do with a birthday. Huh? Who? Jesus' birthday? No, Jesus' birthday is on Christmas. It's the birthday of the church. Oh, what? Okay. It's the birthday of the church. Why? Because it is the day that God gave the Holy Spirit to the church, to us all. Okay, so over 2,000 years ago, when the disciples were praying, and then the Holy Spirit came to them, all right? And then they started speaking in different languages. It was a miracle. It was fantastic. And you know what? On that day, when the Holy Spirit was poured upon them and they started speaking in different languages, and then Peter preached, do you know how many people believed on that one single time that Peter preached? Do you know? Take a guess. Who would like to have a guess? Yeah? 31. 31 more. Who would like to have a guess? 100. 100 more. Who would like to have another guess? 1,000. 1,000 more. 2,000. 2,000, getting closer. More. 1 million. 1 million, no, not quite. Less. 5,000. 5,000 less. 3,000. 3,000 jackpot. So 3,000 people got saved. They believed. Okay? So the Holy Spirit was given. Now, you know, the Holy Spirit helps us in our lives. Okay? Teaches us what to do. And when the Holy Spirit is within our lives, we can do things that we cannot do without the Holy Spirit. Okay? So, who can tell me what this is? What is this? Gloves. Okay? It's floppy, isn't it? Yeah? Can I do anything much with this gloves like this? So, see here? See here? This is a piece of paper. Okay? Just a piece of paper. If I try to push this using the glove, yeah, it moves. It moves because it's not very heavy. Okay? So if I try to move this box doesn't work. No. It's heavy, that's right. But see what happens if I do this. Let me see which. Okay, so this is for my left hand. Better check. It's tight. Okay, so now, it's got hands in it. And, see what I do if I want to push this? Do you think it'll work? Yeah, why does it work? Why does it work? You're putting pressure on it. Putting pressure on it. But just the glove on it by itself, it cannot push it, right? So? Because your hand is controlling it. Because my hand is controlling it and my hand is in there. So the hand gives the gloves strength. Yeah? So that's the same in our lives as well. In our lives, with the Holy Spirit, it's like our lives is like the gloves. With the Holy Spirit in it, we can do things, okay, that we couldn't do just by ourselves. So the gloves without the hands,
I could not move that box. But the gloves with the hand, I can move that box. Okay? So in our lives, if you want to be able to do good things and great things, we have to have the Holy Spirit in us. When we have the Holy Spirit in us, then we can do big, great things. All right? So remember to always ask the Holy Spirit to be in your life, okay? And to lead you and guide you. All right? So that's all right. I won't take this off. I'll take this off later. All right. So let's pray. And you're going to go to your classes and the teens as well. So let's pray. Heavenly Father, we thank you. We thank you that you have reminded us that you have given us your Holy Spirit. And when we have the Holy Spirit in our lives, we will be able to do far greater things than if we were to try and do it on our own. Lord, we want to pray for these children as they go to their Sunday school and also the teens. We pray that you be with them and bless them. Help them to learn a little bit more about you and help them to always have a relationship with you. We want to pray for the teachers as well. We pray that you be with them and bless them so that they may be able to teach well. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Okay, so you can go to your classes, the teens as well, and I'm going to try and take these gloves off. Selamat siang kepada jemaat sekalian. Juga kami ucapkan selamat Hari Pentakosta. Dalam rangka menyambut Hari Pentakosta, kita akan mengadakan Golden Offering ataupun persembahan tahunan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang diberikan. 2 minggu yang akan datang, kita akan mengadakan kebaktian gabungan pada tanggal 6 Juni. Kebaktian gabungan akan diadakan pada pukul 10 pagi. Dalam kebaktian gabungan ini ada perjamuan kudus dan juga retired offering. Retired offering ini akan disalurkan ke Christian World Service untuk membantu COVID-19 di India. Setelah kebaktian gabungan, kita akan mengadakan morning tea bersama, juga diharapkan kepada jemaat untuk membawa bring a plate. Terima kasih. Demikian warta untuk siang ini. Kini tiba saatnya untuk mengucapkan salam damai kepada satu yang lain. Terima kasih. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan bersatu dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang lalu.
Sehingga pada hari ini kami semua bisa kembali berbakti di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga pada hari ini kami bisa memperingati hari Pentakosta, di mana kami sebagai orang percaya diberi Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur itu di dalam hati kami. Kami juga berterima kasih kami bisa berbakti dengan bebas dalam situasi normal, dan itu hanya atas berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin mendoakan kebaktian-kebaktian di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan pakai untuk memberitakan firman-Mu, baik lewat kebaktian ragawi ataupun kebaktian online, supaya jemaat-Mu boleh terpelihara dalam iman, tetap disergarkan bahkan makin bertumbuh dalam situasi dunia yang sulit dan tidak menentu pada saat ini. Kami berdoa bagi gembala di tempat ini, yaitu Reverend David Williams dan Pendeta Yohanes Suwantika. Kiranya Engkau juga beserta dengan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka dapat bekerja sama, saling mendukung, melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan hikmat bijaksana dari Roh Kudus-Mu. Beri kiranya mereka hikmat dan sukacita untuk dapat menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, baik jemaat pukul 10 maupun jemaat pukul 12, sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman dan kedewasaan di dalam Kristus. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau beserta dengan setiap komisi, dengan para elder, BOM, aktivis, seluruh unsur pendukung ibadah di tempat ini, agar kiranya kami semua dapat melayani dan mendukung setiap kegiatan dan ibadah yang kami lakukan di gereja-Mu ini dengan setia dan penuh sukacita. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang ada di tempat ini, mulai dari persekutuan doa, Bible study, breakfast fellowship, youth group, dan lain-lain, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang bertumbuh, yang misioner, yang melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama dan membawa jiwa-jiwa kepadamu, seperti yang sudah Engkau amanatkan pada kami semua. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Engkau berikan kasih penyertaan-Mu pada kami semua, berkati keluarga, pekerjaan, serta pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau mendengarkan doa mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan pada waktunya. Kami berdoa bagi jemaat yang lanjut usia, kiranya Engkau menyertai, memberi kekuatan pada mereka tiap-tiap hari, terutama di musim dingin yang sebentar lagi datang. Kami mendoakan juga bagi keluarga-keluarga muda, kiranya Engkau menyertai mereka senantiasa dalam mencari nafkah, dalam membesarkan anak-anak mereka di jalan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada, berikan mereka kesembuhan serta pemulihan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali di tempat ini bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi dunia saat ini yang masih terus dilanda pandemi COVID-19, di mana mutasi virus dan ketidakacuhan terhadap protokol kesehatan mengakibatkan gelombang kedua dan ketiga pandemi yang ternyata lebih dahsyat di India khususnya dan di negara-negara Asia Selatan pada umumnya. Bapa, berbelas kasihanlah kiranya kepada mereka dan kami semua. Kami mohon agar wabah ini boleh segera berlalu, kami semua boleh hidup dengan normal kembali. Tapi di balik itu semua kami harus belajar dan mengakui bahwa hidup kami hanya bergantung semata-mata pada Engkau saja. Kami juga ingin membawakan konflik di jalur Gaza antara Israel dan Hamas dalam doa siang ini. Kami bersyukur dengan adanya gencatan senjata baru-baru ini. Kami mohon Bapa, Engkau campur tangan supaya konflik ini tidak berkepanjangan, bahkan boleh berakhir dengan perdamaian. Kami berdoa bagi pemerintah dan rakyat New Zealand, kiranya pemerintah dari mulai Perdana Menteri, Kabinet sampai jajaran terbawah diberi hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan. Kiranya kami umat-Mu yang tinggal di negara ini boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa ini yang semakin lama semakin jauh daripada-Mu. Kami boleh bersyukur kepadamu bahwa di New Zealand saat ini community transmission sudah bisa dikendalikan, sehingga kami boleh bebas beribadah dan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa dibatasi. Kami juga mengucap syukur saat ini vaksinasi sudah mulai di roll out di New Zealand.
Tolong Bapa berkati usaha vaksinasi ini, baik di New Zealand maupun di seluruh dunia, sehingga pada saatnya bisa tercapai herd immunity. Kami berdoa bagi Indonesia, Bapa, kiranya Engkau memberkati bangsa negara yang besar ini, Engkau kiranya memberkati pemerintahannya, mulai yang tertinggi hingga yang terendah, hingga kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Presiden dan seluruh jajaran diberikan hikmat bijaksana untuk mengambil langkah yang tepat dalam menanggulangi pandemi dan kesulitan ekonomi yang diakibatkannya. Kiranya juga segala sara radikalisme, anarki, terorisme yang merusak sendi-sendi kebangsaan bernegara boleh dijauhkan, bahkan dihapuskan dari Indonesia. Bapa, masih banyak doa dan permohonan kami yang kami akan panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 12 dan Galatia 5 ayat 22 hingga 25. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 12. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Dilanjutkan dengan Galatia 5 ayat 22 hingga 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Seperti lagu yang tadi kami sudah nyanyikan, kiranya Engkau mau menyiapkan hati kami masing-masing. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh mengerti, boleh melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu Bapa, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Seperti yang tadi sudah dikatakan berkali-kali, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari perayaan di mana kita mengingat Roh Kudus dicurahkan kepada umat Kristen yang percaya. Hari Pentakosta itu selalu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Dan kalau kita baca teks kita hari ini di dalam Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah dijanjikan sebelumnya. Sebelum dicurahkan, sudah dijanjikan. Pernahkah saudara-saudara punya pikiran, mengapa Tuhan memilih hari Pentakosta untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya? Bisa aja 8 minggu, 9 minggu, 10 minggu, mau 1 minggu, bisa-bisa aja. Tapi kenapa dia memilih 7 minggu setelah hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus? Saya percaya saudara-saudara bahwa di dalam Tuhan tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa rencana Tuhan. Cuman terjadi karena ya terjadi aja gitu. Nggak ada saudara-saudara. Semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi apa maksudnya Tuhan? Dia memberikan Roh Kudus pada kita 7 minggu setelah itu. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pada hari Pentakosta. Kalau kita lihat dalam bacaan kita dalam Kisah Para Rasul, di sana jelas sekali bahwa orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Berarti hari Pentakosta itu sudah dirayakan sebelum Roh Kudus dicurahkan. Orang-orang Yahudi merayakan. Kapan
hari Pentakosta itu sudah mulai dirayakan? Kita tidak tahu dengan jelas, tapi yang jelas adalah sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu itu, hari Pentakosta sudah dirayakan. Bahkan di dalam perjanjian lama pun sudah dirayakan, saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam Ulangan 16 ayat 10, di sana dikatakan, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, Ulangan 16 ayat 10 di sini dikatakan 7 minggu. Ya, hari raya 7 minggu. Kita harus memberikan persembahan sukarela. Nah, ahli Alkitab mengatakan bahwa perayaan 7 minggu ini sebenarnya juga adalah perayaan Pentakosta. Kalau kita lihat di dalam Imamat 23 ayat 16, di sana dikatakan, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. 7 minggu, ya, Sabat ke-7 berarti 7 minggu kan? Tambah 1, hari ke-50. Oke? Nah, jadi saudara-saudara, tahukah saudara-saudara, Imamat 23 ayat 16 ini dalam terjemahan Yunani, ya, jadi perjanjian lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan 50 hari itu diterjemahkan Pentekonta Hemeras. Hemeras itu hari, Pentekota itu 50. Ya. Jadi kalau saudara-saudara yang belajar matematika ingat pentagon itu ada berapa sisi? 5. Ya kan? Ini Pentekonta. Jadi 50 hari, ya. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam Imamat dan dalam Ulangan itu hari raya Pentakosta sudah dirayakan. Sudah dirayakan. Untuk apa dirayakan? Dirayakan untuk, tadi menurut Ulangan 16, untuk apa? Untuk 16 di sini. Untuk membawa persembahan sukarela yang kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan, pada kita. Jadi saudara-saudara, umat Israel, orang Yahudi merayakan hari raya Pentakosta untuk apa? Untuk memberi persembahan sukarela sesuai dengan berkat yang diberikan kepada kita, kepada mereka oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan hati bersyukur. Saudara-saudara, kita ingat bahwa hari Pentakosta itu adalah juga hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan memilih pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta karena Tuhan ingin supaya kita mempunyai sikap yang bersyukur. Hari raya Pentakosta sebelum Roh Kudus dicurahkan itu adalah hari raya untuk mengucap syukur. Untuk berkata-kata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati saya. Ya. Tuhan bisa saja kalau dia mau memilih hari yang lain, bukan hari Pentakosta. Tapi Tuhan memilih
hari Pentakosta. Karena apa? Karena ini ada kaitannya. Orang Yahudi langsung mengerti, oh, hari ini adalah hari untuk saya memberi syukur kepada Tuhan. Hari ini saya diberikan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Maka dari itu mereka langsung secara otomatis akan mengatakan, saya memberi syukur untuk pemberianmu yang ini juga. Pemberianmu yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, kita semuanya kalau ditanya, mau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Semuanya mengatakan mau pasti. Ya, mau. Dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu padaku, supaya aku bisa hidup baik dalam mata-Mu. Tapi seringkali waktu kita minta kepada Tuhan, dengan sikap apa kita minta kepada Tuhan? Apakah kita minta kepada Tuhan dengan sikap yang bersyukur? Waktu kita katakan, Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu padaku. Apakah dengan hati yang bersyukur? Jadi saudara-saudara, poin yang pertama adalah kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Untuk mengingatkan kita supaya kita mempunyai sikap yang bersyukur, berterima kasih, yang positif, yang menghitung berkat. Seperti saudara-saudara tahu, pada hari ini kita akan mengadakan Golden Offering. Kita cocokkan waktunya dengan hari Pentakosta. Balik lagi, kenapa hari Pentakosta itu dirayakan pada perjanjian lama? Untuk kita membawakan persembahan sukarela. Untuk apa? Untuk mengingat berkat yang Tuhan telah berikan pada kita. Maka kita nanti akan diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan kita yang sukarela, yang kita memberi syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah berkati kami semuanya. Jadi itu yang pertama saudara-saudara ya, supaya kita bisa berterima kasih. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa menurut tradisi orang Yahudi dan juga para rabi-rabi orang Yahudi, mereka percaya bahwa 10 perintah Allah itu diberikan kepada umat Israel 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. 50 hari. Ya. 50 hari, Pentakosta berapa hari? 50 hari juga. Oke. Nah, fungsinya 10 perintah Allah itu untuk apa? Untuk memberitahu kepada kita apa yang benar, apa yang salah. Ya kan? Apa yang kita harus ikuti. Itu 10 perintah Allah. Dengan kata lain, kalau kita mengikuti 10 perintah Allah, maka kita dibimbing oleh Tuhan. 10 perintah Allah membimbing kita. 10 perintah Allah tidak membawakan kita keselamatan, tapi membimbing, menuntun kita supaya kita bisa tahu apa yang benar, apa yang salah. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan memilih hari Pentakosta untuk mencurahkan Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, Roh Kudus itu sudah dijanjikan sebelumnya. Sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Sepuluh perintah Allah diberikan 50 hari setelah mereka keluar dari orang Israel keluar dari Mesir.
10 perintah Allah untuk apa? Untuk mengajarkan apa yang benar, apa yang salah. Di sini ada kaitannya lagi, saudara-saudara. Mengapa Tuhan memilih hari Pentakosta? Bagi orang Yahudi, mereka itu tahu benar ajaran bahwa 10 perintah Allah diberikan 50 hari setelah umat Israel keluar dari Mesir. 10 perintah Allah itu fungsinya apa? Untuk membimbing, untuk mengajar. Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan, akan mengajar kita. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan memilih hari Pentakosta juga untuk mengingatkan supaya kita mau dibimbing oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus lah yang akan membimbing kita, mengajarkan kita apa yang benar, apa yang salah. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat, kalau kita sebagai orang yang bukan non-Yahudi, kita nggak ngerti itu link-link seperti itu. Ya, tapi untuk orang-orang Yahudi, mereka itu tahu benar. Semuanya tadi itu yang hari Pentakosta itu apa sih? Hari raya untuk apa? Untuk memberi syukur, untuk membawa persembahan sukarela. Ya, itu mereka sudah ada di kepalanya. Juga mereka tahu, oh 10 perintah Allah diberikan 50 hari. Oh ini Pentakosta ini 50 hari. Semuanya ini ada kaitan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajar kita. Jadi kaitan seperti ini nih, kita yang orang non-Yahudi, saya nggak tahu di sini ada nggak ya orang yang Yahudi, kayaknya nggak ada ya. Kita orang yang non-Yahudi ini nggak tahu linknya seperti apa, tapi ini adalah link yang ada di pikiran orang Yahudi. Ya. Jadi saya yakin bahwa Tuhan itu memilih hari Pentakosta karena 2 hal ini paling sedikit. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, paling sedikit 2 ini. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan kita percaya bahwa kita yang sudah menerima Tuhan Yesus diberikan Roh Kudus, bukan? Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau kita ada Roh Kudus? Bacaan kita kedua tadi, Galatia 5 mengatakan ada buah roh, ya, sifat-sifat, yaitu, ya kan, sukacita, kasih, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan kita itu bisa kelihatan. Tapi saudara-saudara, herannya seringkali dalam kehidupan kita tidak mewujudkan, kan? Ya, kenapa? Walaupun Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa saudara-saudara? Saya kasih ilustrasi saudara-saudara. Di rumah kita semuanya kan ada tap air, ya. Tap air. Tap air itu selalu ada airnya kan di tapnya, kan? Ya kan? Udah ada. Tapi itu airnya mengalir atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena ditutup, kan? Ya. Dimatiin gitu ya istilahnya, ya. Setelannya tutup. Jadi airnya enggak mengalir. Oke? Kita itu seperti itu, saudara-saudara. Kita itu seperti tap. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi kita tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus, kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus, maka tidak ada air mengalir. Maka tidak ada buah roh kelihatan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada, tapi kita tidak mau dengar, maka tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau supaya buah roh itu ada, kita harus dinyalain. Itu kelihatan nggak ya? Iya kan kelihatannya airnya ya? Airnya keluar. Mungkin nggak seberapa kelihatan karena warnanya. But trust me, ada airnya itu. Kalau nggak percaya nanti di rumah coba aja deh, ya.
Ilustrasinya bekerja kok di rumah sendiri. Ya, dimatiin, nggak ada air, dinyalain, airnya ada. Ya. Itu kehidupan kita, saudara-saudara. Roh Kudus selalu ada, tapi kalau kita tidak mau dibimbing, kita tidak mau dengar pada Roh Kudus, seolah-olah nggak ada. Jadi saudara-saudara, ingat, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari kita mengingatkan Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang percaya. Roh Kudus ada di dalam kita semuanya. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk mempunyai sikap yang bersyukur, menghitung berkat. Kita banyak sekali diberkati oleh Tuhan. Banyak sekali. Ya. Jangan hanya mengingat yang negatif saja. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan memberikan Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk mengingatkan kita supaya kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, maka buah Roh Kudus akan bisa kelihatan dalam kehidupan kita. Semoga kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Semoga kita mau mempunyai hati yang bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau telah mengingatkan kami untuk mempunyai sikap yang bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus ke dalam kehidupan kami. Tapi ajarkan kami juga untuk mau mendengarkan Roh Kudus, mau dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengatakan stop, kita harus stop. Kalau Roh Kudus mengatakan jalan, kita harus jalan. Kalau kami mendengarkan segala perintah-perintah-Mu dari Roh Kudus, maka kami akan bisa menunjukkan buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Seperti tadi yang sudah saya katakan dan juga sudah 2 atau 3 minggu yang lalu kita sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan mengadakan Golden Offering sebagai ucapan syukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Karena ini adalah yang spesial, jadi kita meminta jemaat untuk maju ke depan. Di depan sini ada box, kita bisa bawakan persembahan untuk diserahkan di sini. Tapi kalau yang nggak ada cash pun juga nggak apa-apa, bisa juga dimasukkan ke dalam bank account gereja. Oke. Untuk mengiringi Golden Offering, kita akan menyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku
Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dengan hati yang bersyukur, kami mengingat akan berkat-berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Dan sebagai tanda sikap yang bersyukur, kami bawakan persembahan kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau mau menerima yang kami bawakan pada siang hari ini dan juga yang sudah dimasukkan ke dalam bank account gereja secara otomatis. Kau kuduskan, Kau pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita nyanyikan lagu yang terakhir ini, saya mau mengingatkan untuk para anggota IC, nanti setelah kebaktian kita akan mengadakan meeting di kantor gereja. Silakan.
Mari kita menyanyikan pujian nyanyian pengutusan, yaitu Come Holy Spirit. The Holy Spirit came in Pentecost. He came in mighty fullness then. His witness to believers won the lost, and multitudes were born again. The early Christians scattered for the world. They preached the gospel fearlessly. Though some were mounted into lion herd, they marched along in victory. Come, Holy Spirit, dark is the hour. We need your feeling, your love and your mighty power. Move now among us, stir as we pray. Come, Holy Spirit, revive the church today. Then in the years when thou hast made the earth, the just shall live by faith was learned. The Holy Spirit gave the church new birth, as Reformation fires burn. In later years the great revival came, when saints would seek the Lord and pray. Oh, once again we need a holy flame to meet the challenge of today. Come, Holy Spirit, dark is the hour. We need your feeling, your love, mighty power. Move now among us, stir as we pray. Come, Holy Spirit, revive the church today. Revive the church today. Revive the church today. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.